Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pada pesta keluarga kudus ini, gereja mengajak kita menatap rumah kecil di Nazaret, tempat Yesus bertumbuh, tempat Maria dan Yosef hidup dalam kesederhanaan, kasih, dan ketaatan. Dalam suasana Natal dan sukacita keluarga, renungan hari ini menuntun kita untuk belajar 3 hal yang penting yang sangat cocok dengan teladan keluarga kudus, yakni mendengar, bersyukur, dan melindungi. Dalam masa liburan, hidup kita penuh dengan kebisingan, keramaian, tamu, tugas, media, dan banyak hal lain. Kita mudah kehilangan waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, hati kita sering tidak mampu membedakan suara Roh Kudus dari suara keinginan atau kecemasan kita sendiri. Tetapi lihatlah keluarga kudus. Yosef mendengar suara malaikat dalam mimpi karena hatinya hening dan taat. Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya karena ia terbiasa merenung. Yesus tumbuh dalam rumah yang tidak gaduh, tetapi penuh doa dan kehadiran Allah. Pada pesta ini, Yesus, Maria, dan Yosef mengajarkan kita, jika ingin menemukan kehendak Tuhan, mulailah dengan keheningan. Marilah kita menyediakan beberapa menit setiap hari di tengah kesibukan liburan untuk duduk bersama Yesus dalam keheningan, agar damainya memulihkan telinga batin kita. Kita memikirkan betapa sering Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya fisik, bahaya moral, bahaya spiritual. Banyak hal yang luput dari perhatian kita, namun tidak luput dari perhatian Allah. Keluarga kudus menunjukkan pola hidup yang sama. Maria bersyukur ketika Elizabeth berkata, "Engkau diberkati di antara wanita." Yosef bersyukur ketika Tuhan memberinya kekuatan untuk melindungi keluarganya. Yesus dalam kemanusiaannya tumbuh dalam keluarga yang penuh syukur. Syukur membuat kita semakin peka pada karya Tuhan, dan pemeriksaan batin harian seperti yang disarankan membuka mata kita terhadap begitu banyak penyertaan Tuhan yang sering tidak kita sadari. Maka pada pesta keluarga kudus ini, marilah kita bertanya, apakah rumah kita menjadi tempat di mana syukur dihidupi setiap hari? Apakah kita menyadari tangan Tuhan dalam keseharian hidup keluarga kita? Keluarga kudus mengajarkan syukur adalah fondasi damai dalam rumah. Saudara-saudari,
Renungan hari ini mengingatkan bahwa Yosef melindungi Yesus dan Maria dengan mendengarkan bisikan para malaikat. Ia menanggapi suara Tuhan dengan cepat dan tanpa ragu. Tuhan adalah pelindung jiwa kita, tetapi Ia juga mengundang kita untuk melindungi jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita. Pasangan hidup, anak-anak, keluarga, umat, murid, orang yang kita bimbing. Keluarga Kudus mengajarkan bahwa pelindungan bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi terutama pelindungan jiwa. Melindungi dari kata-kata yang melukai, melindungi dari pilihan moral yang berbahaya, melindungi dari budaya yang merusak, melindungi dengan doa, teladan hidup, dan kasih. Pada pesta keluarga kudus ini kita bertanya, apakah kita melindungi jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah kita menjadi sumber damai, kekuatan, dan kehadiran bagi keluarga kita? Saudara-saudari terkasih, dari Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef mengundang kita untuk membangun rumah yang kudus. Dengan mendengar agar kehendak Tuhan menjadi dasar keputusan kita. Dengan bersyukur agar damai Allah berdiam dalam keluarga kita. Dengan melindungi agar setiap orang di rumah kita merasa aman dan dicintai. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati